Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat Halo. siang. Selamat siang. Apa kabar lagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat belajar di rumah ya, walaupun kita belajarnya via daring. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ada yang mewakili untuk berdoa bersama-sama ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih yang sudah memimpin. Iya, Bapak mau tanya, ada yang tidak hadir kali ini? Tidak ada, Pak. Hadir semua. Semua, Pak. Oh, berarti bisa kita langsung mulai ya. Nah, kemarin kita sudah belajar bersama-sama terkait bentuk aljabar. Nah, di bentuk aljabar ini kan ada 3 materi. Adik-adik kemarin kan sudah belajar 2 materi ya. Yang pertama itu ada unsur aljabar, dan yang keduanya itu operasi aljabar. Nah, diharapkan yang materi itu jangan sampai lupa ya. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu pecahan aljabar. Nah, harapan dari materi ini, adik-adik bisa memahami cara menyelesaikan bentuk aljabar. Nah, diharapkan nanti tujuannya ini kita bisa memahami dan menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dalam bentuk operasi aljabar. Nah, operasi aljabar itu jangan sampai lupa ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu lanjutan materi dari sebelumnya. Sekarang, sebelum kita masuk ke materi gitu, karena di sini pecahan aljabar, jadi adik-adik harus mengingat kembali materi apa itu pecahan. Terus apa sih kita harus mengingat materi pecahan, terus kenapa harus belajar aljabar atau pecahan aljabar? Misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita nggak sadar gitu ya, beli sesuatu, misal 3 pulpen dan 2 pensil harganya tiba-tiba 20.000, terus berapa ya harga pensil dan pulpennya? Nah, itu bisa dicari dengan materi aljabar ini, berikut juga dengan pecahan aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke pecahan apa itu pecahan aljabar, adik-adik bisa nih melihat terlebih dahulu materi yang disampaikan dalam video yang kemarin Bapak sudah siapkan. Bisa juga dilihat di link atau ini akan Bapak tampilkan ulang ya. Bentar. Udah ada? Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Ya, sudah ya. Sudah ada, sudah ya? Belum, Pak. Belum. Sudah muncul, Pak. Sudah. Ada suaranya enggak? Kecil, Pak, volumenya. Ini masih kecil. Kecil, Pak. Ayo kita mengingat materi pecahan. Nggak kedengeran, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Ada 5. Apa aja sih? Pertama, kita harus paham dulu ya terkait apa itu pecahan. Yang kedua ada operasi penjumlahan. Yang ketiga ada operasi pengurangan. Keempat perkalian. Dan yang terakhir ialah pembagian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu adanya pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut itu yang atas atau yang bawah sih? Ini misalkan kakak punya contohnya nih. Ada A per B. Yang mana pembilang dan yang mana penyebut? Pembilang ialah huruf A,
dan penyebut ialah huruf B atau pembilang yang atas dan penyebut yang bawah. Ada syarat menarik untuk penyebut, di mana penyebut tidak boleh sama dengan 0 atau dituliskan dengan B tidak sama dengan 0. Yang kedua ialah penjumlahan. Misalkan kakak punya soal pecahannya seperti ini. 1/4 ditambah 2/3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini soalnya beda di penyebut ya. Yang satu itu 4 dan yang satunya itu 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bisa kita menggunakan metode kupu-kupu. Bagaimana itu? Dengan cara mengalihkan pembilang yang awal, yaitu pembilang yang kiri, ialah angka 1, dengan penyebut yang paling kanan, yaitu angka 3. Nah, 1 dikalikan 3 ditambahkan dengan hasil kali dari pembilang yang kanan, yaitu angka 2, dikalikan dengan penyebut yang kiri, 4. Ditambah dengan 2 kali 4, 8. 3 ditambah 8, 11. Nah, untuk penyebutnya, tinggal kalikan saja. 3 dikalikan 4, hasilnya ialah 12. Jadi hasilnya 11/12. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Nah, di pengurangan ini kita bisa menggunakannya dengan cara metode kupu-kupu. Seperti pada metode di penjumlahan. Bedanya ya tadi hanya di bagian pembilangnya saja. Kalau penjumlahan tinggal ditambah, kalau misalkan pengurangan tinggal dikurang. Misal kakak punya soalnya yaitu 2/3 dikurangi 1/4. Sama kayak tadi ya, kalikan silang, yaitu 2 dikalikan 4, 8. Dikurangi 1 dikali 3, 3. 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Nah, untuk penyebutnya tinggal kalikan saja. 3 dikali 4, 12. Hasilnya ialah 5/12. Nah, itu untuk pengurangan dan penjumlahan. Bisa menggunakan metode kupu-kupu jika penyebutnya itu berbeda. Tetapi jika penyebutnya sama, itu tinggal jumlahkan atau kurangkan saja pembilangnya ya. Selanjutnya ialah ke bagian perkalian. Untuk perkalian, adik-adik bisa mengerjakannya dengan cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Misalkan kakak punya soalnya seperti ini, 2/3 dikalikan 1/4. Pembilangnya 2 dan 1, penyebutnya 3 dan 4. Karena sudah tahu yang mana pembilang dan mana penyebut, maka hasil dari perkalian pecahan tersebut ialah 2/12. Bisa disederhanakan dong, 2 bisa dibagi berapa, dan 12 bisa dibagi berapa yang angkanya bisa membagi keduanya, yaitu dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Jadi hasilnya ialah 1/6. Kemudian, kita lanjut ke bagian yang terakhir ialah pembagian. Misalkan kakak punya soalnya yaitu 3/5 dibagi dengan 3/2. Nah, untuk pembagian, kalau perkalian kan langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, untuk pembagian itu dibalik ya, atau dikalikan silang, yaitu kalikan pembilang dengan penyebut kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, itu kita bisa balik 3/2 jadi 2/3 kalau misalkan ingin langsung jadi perkalian. Sehingga hasil akhirnya ialah 3/5 dikali 2/3. Hasilnya 2/5. Nah, tadi itu ya terkait pecahan. Bisa diingat kembali apa itu pecahan? Halo? Ya, Pak. Ya, itu ya tadi pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke materi
pecahan aljabar. Di sini ada materinya, misalkan kan kemarin Bapak sudah memberikan ya ke adik-adik terkait bahan ajar yang bisa dibaca. Nah, contohnya di sini. Dalam bentuk aljabar terdapat bentuk pecahan. Contohnya 4x ditambah 8 per 2x dikurangi 6. Jika kita bagi bentuk aljabar tersebut dengan 2, maka hasilnya ialah 2x plus 4 per x min 3. Nah, itu untuk bentuk pecahan aljabar. Kan tadi kalau pecahan nggak ada huruf x-nya ya, atau variabel, atau koefisien, atau konstanta, maaf. Nah, begitu juga di sini ada contoh soal nih yang Bapak berikan. Bisa kita lihat bersama ya. Misalkan 10 per 2x ditambah 4 per 2x. Untuk menyederhanakan bentuk aljabar di atas, terlebih dahulu kita operasikan yang tadi ya. Kan di pecahan, tadi tuh udah diingetin. Kalau misalkan penyebutnya sama, maka tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Jadi tinggal 10 ditambah 4. Hasilnya 14 per 2x. Jika kita sederhanakan lagi, 14 dan 2 bisa dibagi sama-sama dengan angka 2. Jadinya hasil akhirnya yang paling sederhana ialah 14 dibagi 2, 2x dibagi 2 ialah 7 per x. Begitu juga nih, di sini ada 2a per 3x min 4 per 2x. Nah, ini yang tadi ya bisa menggunakan dengan metode kupu-kupu. Karena penyebutnya berbeda, yang satu 3x dan yang satu 2x. Nah, bisa dilihat di sini. 2A dikalikan dengan 2x, ini seharusnya dikurangi ya. Salah ketik. Nah, terus dikurangi 4 dikalikan 3x, maka hasilnya ialah 4ax dikurangi 12x. Ini harusnya seperti ini ya. Nah, karena pembilangnya ialah 4a dikurangi 12x dan nah ini ya 16x kuadrat, ini harusnya 16x kuadrat. Kembali ke bentuk awal aja, nggak bisa dibagi x. Ini Bapak salah ketik. Nah, itu contohnya. Sekarang kita akan coba, kemarin kan adik-adik sudah Bapak berikan LKPD yang dimana harus diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 minggu, yang dikirimkan melalui Google Drive nantinya disediakan oleh Bapak. Di sini kan Bapak contohkan yang nomor 1 ya. Misal yang nomor 1. Dulu, sebentar. Nah, kemarin Bapak sudah kirimkan itu untuk LKPD-nya. Yang ini ya nih. Kita bisa lihat bersama di LKPD-nya itu ada beberapa soal yang bisa adik-adik kerjakan terkait pecahan aljabar. Di pecahan aljabar itu ingat operasinya hanya ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Ayo kita kerjakan. Kira-kira di antara nomor 1 sampai 3, adik-adik mau mengerjakan yang mana? Yang nantinya sisanya bisa dikerjakan sendiri. Di antara nomor 1, 2, 3, di sini ada A dan D ya. Mau yang mana kira-kira? Siti, coba. Hadir, Pak. Mau yang mana? Yang Nomor 1, Pak. Nomor 1, yang 1A. 1A. Nah, misalkan di sini kan ada 12P pangkat 3 Q pangkat 4 R per 4P kuadrat Q. Ya, tadi Siti minta kita mengerjakan nomor 1 ya. Nah, di sini kita pisahkan angka dengan angka dan huruf dengan huruf yang sama ya. Ya. Nah, di pembilang ada angka berapa? 12. Di penyebutnya ada angka 4. 4.
Nah, di pembilang huruf P-nya pangkat berapa? Pangkat 3. P pangkat 3. Di penyebutnya? P pangkat 2. P pangkat 2. Begitu juga di pembilang huruf I-nya ada pangkat berapa? 4. Di penyebutnya? I. I. Nah, untuk R, karena di sini R-nya di pembilangnya ada, tapi di penyebutnya nggak ada, apakah 0? Ada yang tahu? 1, Pak. Kenapa 1? Iya, Vindi, benar ya, tadi 1. Nah, kenapa dia nggak 0 tadi ya? Syarat dari pecahan bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi, R dibagi 1 akan hasilnya R sendiri. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan ya. 12 dibagi 4 hasilnya? 3. 3. P pangkat 3 dibagi P pangkat 2. Jangan Pangkat sampai 1. lupa. P pangkat 1 atau P. Terus I pangkat 4 dibagi Q. Pangkat 3. I pangkat I 3. pangkat 3. I pangkat 3. Nah, untuk R-nya tinggal tuliskan ulang. Nah, ini untuk jawaban LKPD yang nomor 1. 1A. Nah, yang nomor 1B, 2AB, 3AB-nya bisa adik-adik kerjakan ya. Jangan lupa dikumpulkan melalui Google Drive yang sudah Bapak siapkan untuk minggu depan. Nah, tadi kita sudah belajar nih mengingat pecahan, terus di bukunya juga kita udah belajar ya, tadi itu ada contoh-contohnya di sini. Iya, Pak. Kira-kira ada yang tahu nggak pecahan aljabar itu apa sih sebenarnya? Ayo siapa? Pecahan yang ada angkanya. Pecahan yang ada apa? Angkanya. Angka. Terus? Ada lagi? hurufnya. Ada hurufnya. Ada variabel. Ada variabel. Iya. konstan. Jadi kalau ada yang berani nyimpulin nggak secara singkat pecahan aljabar itu apa? Pecahan Tadi yang ada ada angka, terus ada huruf, ada variabel, ada konstanta. konstanta, dan konsepnya sama kayak Sama pecahan. Nah, ya. Jadi jangan sampai lupa untuk pecahan aljabar gitu. Nah, secara konsepnya ini dia nih. Kita refleksi bersama atau menyimpulkan bersama. Pada dasarnya, secara konsep, pecahan biasa dengan pecahan aljabar itu sama. Yang membedakan hanyalah di aljabar adanya variabel. Mau itu huruf A, B, C, D, bahkan sampai Z gitu ya. Dan operasinya pun di pecahan aljabar sama. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk perkalian, misalkan apa punya A per B dikalikan dengan C per D, itu bisa langsung AC per BD. Jangan lupa, karena ada syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, maka B dan D tidak boleh sama dengan 0. Begitupun dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang tadi pakai metode kupu-kupu ya, itu dikalikan silang itu bisa A per B ditambah C per D. Jadi AD per CD per salah. BD. BD-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu ya untuk materi hari ini. Nah, jangan lupa buat adik-adik, hari ini kita sudah belajar pecahan bentuk aljabar, dan di situ juga Bapak sudah membuat tes ya atau tugas untuk di minggu depan. Bisa dilihat di bukunya, bagian paling bawah halaman terakhir ada 5 soal. Di sini ada, jangan lupa dikerjakan dan dikirim tepat waktu ya. Ingat itu. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih Bapak. Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.